Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita berikutnya. Masih di pembahasan aturan probabilitas. Sekarang kita masuk kepada aturan yang keempat, yakni aturan perkalian. Nah, adapun aturan yang pertama dan yang ketiga itu Anda bisa lihat di video sebelumnya. Nah, aturan perkalian ini apa maksudnya? Ada dua event atau ada dua kejadian di dalam probabilitas yang dia menggunakan aturan perkalian. Yang pertama adalah kejadian saling bebas atau independent event. Dan yang kedua adalah kejadian tidak bebas atau dependent event. Nah, yang pertama, kejadian saling bebas atau independent event. Misalkan terjadi suatu kejadian, dan kejadian ini ada beberapa ya, dari mulai E1 sampai E ke N. Kita notasikan dengan E. Kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian lainnya. Nah, maka probabilitas kejadian-kejadian tersebut bisa dinyatakan sebagai berikut. Probabilitas kejadian dari E1 hingga ke N itu adalah perkalian dari nilai probabilitas kejadian E1 dengan probabilitas kejadian E2 hingga probabilitas kejadian E ke N. Nah, kemudian yang kedua, kejadian tidak saling bebas atau kita sebut sebagai dependent event. Nah, kapan dikatakan kejadian tidak saling bebas? Bila kejadian E1 dan E2 dia terjadi serentak, tetapi kejadian E2 itu dipengaruhi oleh E1. Maka kita bisa menentukan gitu ya, berapakah peluang ya kejadian E1 dan E2 dengan melakukan mempraktekkan aturan perkalian, ya ini nilai dari peluang kejadian E1 itu dikalikan dengan nilai peluang dari kejadian E2 yang dipengaruhi oleh E1. Nah, untuk memperkuat konsep ya apa yang dimaksud sebagai kejadian saling bebas dengan kejadian tidak saling bebas, di sini ada visualisasinya sebagai berikut. Misalnya di sini saya memiliki sebuah kotak ya yang berisi bola. Ada dua warna pada bola tersebut. Bola berwarna merah ada 3 jumlahnya dan bola berwarna putih ada 3 juga jumlahnya. Nah, catatannya di sini adalah bola yang diambil ya. Jadi misalnya ada seseorang mau melakukan percobaan atau permainan, bolanya dia ambil, setelah dia ambil, jadi bola manapun ya dari kotak tersebut. Misalnya di sini yang dia ambil bola warna merah, dia ambil, tapi kemudian ketika mau melakukan percobaan yang kedua, dia kembalikan lagi bola merah tersebut ke dalam kotak. Nah, bagaimana kemudian? Ya, misalnya di sini saya notasikan M1 adalah kejadian mengambil bola merah untuk yang pertama. M2 misalkan adalah kejadian mengambil bola merah untuk yang kedua. Nah, berarti selanjutnya seperti apa? Maka ketika kita lakukan percobaan untuk yang M1, maka kita dapatkan ya peluangnya adalah 3/6. Maksudnya adalah ada 3 bola merah kan? Jadi ada 3 bola merah kebetulan di dalam kotak dari seluruh total bola yang ada di kotak tersebut. Nah, jadi kan sampelnya itu kan totalnya ada 6 bola ya, baik bola merah maupun bola putih. Nah, sementara 3 bola sendiri itu adalah berwarna merah. Nah, ini kan bisa acak yang manapun. Nah, maka peluang untuk kejadian M1 itu 3/6. Nah, kemudian bagaimana dengan peluang M2? Nah, ternyata peluang M2, yakni bola merah diambil untuk yang kedua kali, itu juga sama, 3/6. Ya, kenapa kok 3/6 juga? Ya, karena bolanya dikembalikan, kan nggak ada bola yang kurang. Jadi sampelnya tetap 5 bola, nah sementara di sini
kejadian untuk bola merah kan ada 3, ya, karena jumlah bola merah itu ada 3. Nah, maka tetap hasilnya 3/6. Nah, berarti pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk independent event? Nah, kita bisa lihat bahwa di dalam independent event, ya tidak ada perbedaan probabilitas untuk kejadian pertama dengan kejadian berikutnya. Jadi nilai probabilitasnya tetap sama. Nah, ini kesimpulannya untuk yang independent event. Lalu bagaimana dengan dependent event? Atau not independent event, berarti kan dependent event. Untuk dependent event atau not independent event, di sini misalnya kita tetapkan dulu ya, saya punya 2 kejadian. M1 itu adalah kejadian mengambil bola merah untuk yang pertama, M2 adalah kejadian mengambil bola merah untuk yang kedua. Nah, saya punya 6 bola di kotak. Jadi bolanya tetap 6 seperti tadi, 3 berwarna merah, 3 berwarna putih. Saya notasikan ini sebagai kejadian pertama. Jadi di dalam kejadian yang pertama, kasusnya begini. Nah, berarti ada 1 bola yang nanti akan diambil, ya. Terus kemudian bolanya dikembalikan. Tetapi kemudian untuk yang M2, jadi setelah bola pertama itu diambil, jadi kan untuk yang M1 ini masih komplit ya, sampelnya masih 6. Nah, bolanya diambil, ya, tetapi kemudian setelah bolanya diambil tidak dikembalikan lagi ke dalam kotak. Makanya di dalam kejadian yang kedua, sampelnya jadi berubah. Kenapa? Karena bolanya tadi tidak dikembalikan. Ya. Jadi yang tadinya di sampel pada kejadian 1 bolanya ada 6, pada sampel kejadian yang kedua, ini bolanya jadi 5. Bola merah yang tadinya ada 3 menjadi 2. Nah, sehingga ini mempengaruhi nilai probabilitas. Kalau kita lihat, ya, di M1 probabilitasnya tetap 3/6, tetapi di M2 probabilitasnya jadi berubah menjadi 2/5. Kenapa 2/5? Ya tadi ya, bola merahnya jadi tinggal 2, sampelnya jadi 5 karena berkurang 1. Nah, inilah yang dimaksud sebagai probabilitas dari kejadian 2 dipengaruhi oleh kejadian 1. Nah, kalau tadi di dalam rumusnya kan P dalam kurung E2 ya karena E1. Nah, berarti apa kesimpulan yang bisa kita ambil untuk independent events atau not untuk dependent events atau not independent events, kesimpulannya adalah nilai probabilitasnya ternyata mengalami perubahan. Nah, jadi untuk kejadian M1 dan M2 tidak punya probabilitas yang sama. Oke, jadi itu yang hari ini kita pelajari. Nah, video 1 dan 2 sampai video keempat nantinya itu berisi konsep-konsep terkait dengan aturan probabilitas. Anda bisa melihat contoh-contoh latihannya nanti pada file PPT yang akan saya kirimkan kemudian. Baik, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video ketiga dan keempat.